Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2151 Pertempuran Alkimia. Ketika Lin Bai melihat tindakan Kei Yu dan Luo Tian, dia segera menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, Kei Yu dan Luo Tian ingin menggunakan kendali mereka atas teknik pengendalian kebakaran untuk secara paksa meningkatkan api bumi di bawah alkimia Master Xie Changqing. Biarkan api duniawi menghancurkan ramuannya. Jika api duniawi terlalu kuat, itu bahkan mungkin menyebabkan tungku alkimia Xie Changqing meledak. Langkah yang sangat merusak, dia akan dihukum. Lin Bai menyempit matanya. Dia awalnya mengira aku merasa tes alkimia sudah dimulai, dan bahkan jika Luo Tian dan Kei Yu ingin menyerang Xie Changqing, itu akan terjadi setelah alkimia selesai, tapi aku tidak menyangka Luo Tian dan Kei Yu akan menggunakan gerakan yang merusak. Wajah Xie Changqing pucat, dan dia mengertakkan gigi dan menahan api tanah dengan erat. Jika dia rileks sedikit saja, api tanah akan membakar pil di tungku alkimia miliknya. Jika dihadapkan dengan satu orang, dia tidak akan takut sama sekali dengan skill alkimia Xie Changqing. Namun kini Xie Changqing menghadapi serangan 4 alkemis, termasuk Kei Yu dan Luo Tian, yang memiliki kendali yang sangat kuat terhadap api bumi. Pada saat ini, Xie Changqing merasa sedikit terancam dari kedua sisi dan tidak dapat melawan sama sekali. Mata Lin Bai berkilat, dan dia segera berteriak dengan keras, sesepuh, Kei Yu dan Luo Tian bekerja sama menggunakan api tanah untuk menyerang tungku alkimia Xie Changqing. Silakan turun tangan untuk menghentikannya. Lin Bai memandang ke lebih dari 20 orang di udara, sang alkemis berbicara dengan tergesa-gesa. Cara terbaik sekarang adalah memberitahu para tetua dan meminta mereka menghentikan Luo Tian dan Kei Yu. Hah! Saat Lin Bai berbicara, lebih dari 20 alkemis memandang Xie Changqing dan Kei Yu. Namun mereka hanya melihatnya sekilas dan tidak berniat mengambil tindakan. Lin Bai tampak kaget dan sedikit bingung. Kei Yu memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, Hei, binatang kecil, akulah yang menggunakan api tanah untuk menyerang Xie Changqing. Bahkan jika aku membunuh Xie Changqing sekarang, beraninya para tetua ini melawanku. Kebenaran. Yah, mereka tidak mampu menyinggung tuanku. Hahaha, kata Kei Yu sambil tertawa liar. Luo Tian juga memandang Lin Bai dengan jijik. Lin Bai tampak murung dan tidak berbicara. Zidong Lai, yang berada di panggung tontonan, mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Lin Bai telah berbicara untuk mengingatkan para tetua, mengapa para tetua tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Kei Yu dan Luo Tian. Dengan keterampilan alkimia para tetua ini, prestasi, mustahil bagi mereka untuk tidak melihat bahwa Kei Yu dan Luo Tian Cai menyerang Xie Changqing. Zidong Lai berkata dengan dingin. Cih, Kei Yu dan Luo Tian memainkan trik ini lagi. Hei, sulit berterima kasih kepada Changqing. Xie Changqing mungkin adalah penyihir alkimia yang bergabung dengan Akademi Dongzu tahun ini. Sayang sekali dia menyinggung Kei Yu dan Luo Tian. Ya Tuhan, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan pangkat hari ini. Banyak prajurit di sekitarnya menggelengkan kepala. Sesuai. Zhao Tian tertawa terbahak-bahak, orang ini benar-benar bodoh. Dia sebenarnya mengeluh kepada para tetua. Tidakkah orang ini tahu bahwa Tuan Kei Yu dan Luo Tian adalah alkemis Wu Tian? Bagaimana para tetua ini bisa menyinggung perasaan mereka? Alkemis Wu Tian. Zhao Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Husiner sedang duduk di paviliun yang elegan, dengan kaki bersilang, dan dia bertanya dengan suara lembut, siapakah alkemis Wu Tian? Zhao Tian menoleh ke belakang dan melihat sepasang batu giok seputih salju dan merah muda di bawah jubah seputih salju Husiner. Kakinya, matanya langsung tegak, dan bahkan air liur mengalir dari sudut mulutnya. Dia berkata, alkemis Wu Tian sangat kejam di Akademi Dongzu. Orang ini suka menggunakan orang hidup untuk membuat alkimia, dan dia telah menyinggung guru Wu Tian berkali-kali. Semua prajurit dilemparkan ke dalam tungku alkimia untuk membuat ramuan olehnya. Jadi dalam jangka panjang, banyak prajurit yang tidak mau memprovokasi alkemis Wu Tian. Kata Husiner dengan penuh semangat, oh. Zhao Tian menatap Husiner dengan tatapan kosong, matanya tegak dan jantungnya berdebar kencang. Di alun-alun, Kei Yu memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, Xie Changqing ini adalah temanmu, haha. Maka kamu harus membuka mata lebar-lebar dan melihat apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung perasaanku. Kei Yu. Mendengar kata-kata Kei Yu, Lin Bai dingin. Dia berkata sambil tersenyum, Kei Yu, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh karena meneriakkan ini kepada yang lebih tua? Kei Yu mencibir, bukan begitu. Haha, aku hanya itu saja hanya untuk membiarkan para tetua ini mengungkapkan sikap mereka. Jika mereka mengambil tindakan untuk menghentikan Anda, itu saja. Jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang seberapa besar kebisingan yang akan terjadi. Mata Lin Bai berkilat, dan di sana adalah tatapan matanya. Sebuah tanda niat membunuh. Kei Yu memandang Lin Bai dengan aneh. Pada saat ini,
Ketika dia melihat mata Lin Bai, dia merasakan firasat buruk di hatinya karena suatu alasan. Teknik pengendalian kebakaran. Lin Bai mengaktifkan teknik pengendalian kebakaran dan segera menghentakkan kakinya. Api tanah di bawah tungku Juli segera melonjak dan berubah menjadi naga api, langsung menuju ke tungku alkimia Keiyu. Jika api tanah Lin Bai mengenai tungku alkimia Keiyu akan langsung meledak. Tidak, sialan. Apakah kamu mencari kematian? Keiyu buru-buru menarik kembali tembakan darat yang menyerang Xie Changqing. Pada saat yang sama, teknik tangan Lin Bai berubah, dan naga api lainnya menyerang Luo Tian. Luo Tian sedang berkonsentrasi menyerang Xie Changqing, dia tiba-tiba diserang oleh tembakan Lin Bai, dia tampak terkejut dan berteriak, tidak. Bang! Tepat ketika Luo Tian berteriak, api tanah Lin Bai menghantam tungku alkimia Luo Tian. Dengan ledakan keras, alkemis Luo Tian langsung hancur berkeping-keping oleh api tanah Lin Bai. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dan mengenai dada Luo Tian. Puff! Luo Tian terluka parah, mengeluarkan seteguk darah dan terbang keluar. Tungkunya meledak. Luo Tian meledakkan tungkunya. Para prajurit di sekitarnya berseru. Lebih dari 20 tetua alkimia terdiam. Mereka secara alami melihat Lin Bai menyerang tungku alkimia Luo Tian sekarang. Saudara muda Luo Tian. Mata Keiyu menjadi pucat karena terkejut. Kemudian, Keiyu menunggu Lin Bai dan mengertakkan gigi dan berkata, wah, kamu sudah mati. Lin Bai menahan. Keiyu dan bahkan menghancurkan alkimia Luo Tian tungku membuat Xie Changqing menghela nafas lega. Pada saat ini, mata Xie Changqing berkilat, dan mata dingin dan tajam muncul dari matanya, dia mendengus dingin, menghentakkan kakinya dengan keras, dan dua naga api berlari di depan dan di belakangnya. Ledakan! Ledakan! Dua suara keras terdengar, dan di belakang Xie Changqing, tungku alkimia kedua alkemis itu meledak. Xie Changqing menarik kembali napasnya, memandang Lin Bai, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Saudara Lin. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Xie Changqing memandang Keiyu dan berkata dengan dingin, kakak senior Keiyu, Xie bukanlah orang yang suka menimbulkan masalah. Pada saat itu, Xie juga bukan orang yang takut akan masalah. Sejak kakak senior Keiyu ingin mengincarku hari ini, maka Xie tidak punya pilihan selain bertarung. Xie Changqing menghentakkan kakinya, dan seekor naga api bergegas menuju Keiyu. Lin Bai dan Xie Changqing, satu di kiri dan satu di kanan, dua naga api bergegas menuju Keiyu. Keiyu tampak kaget, menggertakkan giginya, dan meraung, oke. Tak seorang pun di antara kita bisa bersenang-senang hari ini. Ayolah. Keiyu menghentakkan kakinya, dan dua naga api bergegas keluar pada saat yang sama, menyerang Lin Bai dan Lin Bai masing-masing. Terima kasih Changqing. Bab 2152 kamu adalah Timur. Keiyu mendengus dingin, langsung marah, dan menghentakkan kakinya dengan keras. Api tanah segera melonjak dari bawah tungku alkimia dan berubah menjadi dua naga api. Satu di kiri dan satu di kanan menyerang Lin Bai dan Xie Changqing di saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, pergi. Xie Changqing mendengus dingin, dan segera mengaktifkan teknik pengendalian kebakaran dan mulai melakukan serangan balik. Begitu pula Lin Bai. Semua orang di seluruh tempat melihat empat naga api menggigit dengan liar antara Keiyu, Lin Bai, dan Xie Changqing. Kemarahan mereka melonjak ke langit, dan kekuatan api yang mengerikan menyebar kemana-mana. Meskipun budidaya Keiyu sangat maju, dia masih sedikit tidak mampu menahan serangan dari Lin Bai dan Xie Changqing. Tetesan keringat tebal perlahan-lahan muncul di dahi Keiyu. Wajah Keiyu menjadi pucat dan dia mengertakkan gigi untuk melawan. Setelah beberapa saat, Keiyu mengertakkan giginya, matanya menjadi merah darah, menatap Lin Bai, dan meraung dengan dingin, karena kamu ingin bermain, maka tidak ada dari kita yang bisa mencoba memperbaiki ramuan hari ini, kita akan dikalahkan. Ayo, kata Keiyu, mengabaikan tungku alkimia miliknya, mengendalikan api bumi, dan langsung menuju ke Lin Bai dan Xie Changqing. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dan dia buru-buru berkata, Saudara Xie, orang ini akan mati, jangan bertengkar dengannya lagi, kamu dapat membuat pil dengan cepat, dan saya akan menahannya. Xie Changqing juga melihat kai hati Yuyu patah, dan segera dia mengangguk diam-diam, menarik api bumi, dan mulai memurnikan ramuan kelas 9 di tungku alkimia dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, itu hanya butuh waktu beberapa saat bagi saya untuk membuat ramuan itu. Setelah selesai, saya akan segera datang membantu Anda. Saat dia berbicara, Xie Changqing tidak ragu-ragu dan mempercepat pemurnian ramuan itu. Lin Bai dan Keiyu mulai berkelahi. Kedua naga api itu mulai saling menggigit dengan ganas di antara tungku alkimia Lin Bai dan Keiyu. Sialan, teknik pengendalian tembakan orang ini begitu dalam sehingga aku tidak bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Keiyu terus meraung di dalam hatinya. Dia melihat kembali ke arah Xie Changqing dan matanya berkedip, tidak. Oke,
Orang ini akan menjadi obat mujarab. Karena kamu ingin menjadi obat mujarab, aku tidak bisa mengendalikannya, jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi obat mujarab. Kaiyu melihat bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Xie Changqing menjadi obat mujarab, dan segera mengalihkan semua amarahnya. Mereka semua melemparkan diri ke arah Lin Bai, mencubit formula ajaib, dan api tanah menjadi gila di dalam dirimu, bergegas menuju tungku alkimia Lin Bai. Apakah kamu sudah berhenti menyerang Xie Changqing dan kamu datang untukku? Kamu ingin melawanku sampai mati. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Lin Bai. Kalau begitu kita akan membunuh ikannya dan mengalahkan jaringnya. Lin Bai mengendalikan api di tanah dan bergegas menuju tungku alkimia Kaiyu. Eliksir. Pada saat ini, Xie Changqing berseru, dan ramuan kelas 9 terbang keluar dari tungku alkimia. Xie Changqing bahkan tidak melihatnya. Setelah menyingkirkan ramuan itu, dia buru-buru menyalakan api dan berkata, "Saudara Lin, biarkan aku membantumu." Boom! Tetapi pada saat ini, Lin Bai dan Kaiyu suara keras terdengar dari tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Tungku alkimia Kaiyu meledak, Kaiyu pingsan, mengeluarkan beberapa suap darah, dan ekspresinya mulai memburuk. Tungku alkimia Lin Bai juga bergetar dengan suara keras. Meski tidak meledak, penutup atasnya terbuka, dan api bumi yang dikendalikan oleh Kaiyu terbang tak terkendali ke tungku juli. Hahaha, wajah Kaiyu pucat, tetapi ada tawa gila di sudut mulutnya. Dia memandang Lin Bai dan berkata, "Meskipun kamu melindungi Xie Changqing untuk memurnikan ramuan itu, kamu tidak dapat memurnikan ramuan itu. Api duniawi telah membakar semua ramuan di tungku alkimiamu menjadi abu." Kaiyu memandang Lin Bai dengan senyum garang. Lin Bai tampak diam. Xie Changqing memandang tungku alkimia Lin Bai dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan bahkan sedikit menyalahkan diri sendiri. Karena dalam hati Xie Changqing, karena Lin Bai membantunya maka dia memprovokasi Kaiyu. Oleh karena itu, sekarang ramuan Lin Bai telah hancur, Xie Changqing juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sayang sekali, kata Zidonglai sedih saat melihat pemandangan ini di stand pameran. Anak laki-laki itu dan Xie Changqing benar-benar penuh kasih sayang dan benar. Ya, jika dia tidak menahan Kaiyu, aku khawatir Xie Changqing tidak akan bisa membuat pil. Sayang sekali dia melakukannya tungku pil. Ada banyak di sekelilingnya. Semua prajurit berkata dengan penyesalan saat ini. Di Yech, Zhao Tian terkekeh dan berkata, Kaiyu juga merupakan karakter yang kejam. Saya tidak menyangka bahwa dia dan anak itu benar-benar dalam masalah. Bagus. Sekarang, anak ini tidak bisa menjadi orang yang tinggi alkemis tingkat. Ketika Zhao Tian mengatakan ini, dia melirik ke arah Husiner. Mata Zhao Tian tertuju langsung pada payudara montok dan kaki ramping Husiner, matanya lurus, dan sulit untuk menyembunyikan ekspresi serakah di matanya. Nak, meskipun anak laki-laki ini tidak bisa menjadi seorang alkemis, jika gadis itu membutuhkan ramuan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, Zhao Tian. Selama ramuan di Akademi Dongzu tersedia, aku akan memuaskan gadis itu. Zhao Tian tersenyum padanya, kata Husiner. Husiner mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan mengangkat rambut hitam di depannya dengan jari-jarinya yang ramping. Gerakan ini bahkan lebih menawan. Xie Changqing memandang Lin Bai dan berkata, "Saudara Lin, masih ada waktu sekarang. Anda masih dapat menyempurnakan ramuan itu lagi. Saya akan membantu Anda di samping. Bersama-sama kita harus dapat memperbaiki tungku ramuan sebelum penilaian dilakukan." Selesai. Ayo. Lin Bai tetap diam dan tidak berbicara. Mimpi. Selama kita di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyempurnakan ramuan hari ini. Pada saat ini, Luo Tian dan dua orang lainnya berjalan ke arah Kaiyu dan memandang Lin Bai dan Xie Changqing sambil mencibir. Tidak perlu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ramuanku telah dimurnikan." Kata Lin Bai ringan. Xie Changqing tercengang ketika dia melihat tungku alkimia Lin Bai dan menemukan bahwa api bumi menyala dengan ganas di dalam tungku alkimia. Ramuan di dalamnya telah berubah menjadi bubuk, jadi bagaimana bisa dimurnikan menjadi ramuan? Kaiyu tertawa liar dan berkata, "Hahaha, apakah kamu bodoh? Api telah membakar semua ramuanmu menjadi abu, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa ramuanmu telah disempurnakan." Luo Tian tertawa mengejek. "Alkimia api bumi, kamu benar-benar pikir kamu adalah timur." Klik. Tapi ketika Luo Tian mengatakan ini, hatinya tiba-tiba bergetar dan dia menatap Lin Bai dengan mata terkejut. Lin Bai terkekeh pelan, "Alkemis Luo Tian, kenapa kamu tidak terus berbicara?" Lin Bai melirik Luo Tian, menepuk tungku alkimia dengan satu tangan, membuka penutup atas, dan api tanah yang deras di dalamnya melonjak. Dan di antara api duniawi, ramuan yang berputar-putar dipenuhi dengan aroma obat. Melihat adegan ini, Luo Tian memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Adegan ini sangat mirip dengan alkemis timur yang menyempurnakan ramuan bencana di pasar gelap. "Kamu adalah alkemis timur.
Luo Tian memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Lin Bai tersenyum dingin, menyingkirkan ramuan itu, dan memandang Luo Tian. Keiyu berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Api duniawi menyerbu ke dalam tungku alkimia Anda dan membakar semua ramuan di tungku alkimia Anda. Bagaimana Anda masih bisa memurnikan ramuan? Kamu curang. Kamu curang. Keiyu menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Bab 2153 Seni Pemurnian Api. Api bumi jelas telah membakar semua ramuan di tungku alkimia Anda. Bagaimana Anda masih bisa memurnikan ramuan itu? Kamu curang. Kamu curang. Keiyu menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Lin Bai memandang Keiyu dan terus-menerus mencibir. Dan Luo Tian sudah ketakutan. Dia berpikir bahwa alkemis timur yang bisa mengalahkannya di pasar gelap akan menjadi orang yang sombong seperti Xie Changqing, yang baru saja bergabung dengan Akademi Dongsu. Namun, dia tidak menyangka bahwa alkemis timur yang misterius itu sebenarnya adalah Lin Bai. Dia sebenarnya adalah alkemis timur. Alkemis timur sebenarnya bukan Xie Changqing, tapi dia. Luo Tian memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata. Keiyu meraung seperti orang gila pada saat ini, tetua, tolong tunda penilaiannya. Saya, Keiyu, telah menemukan seorang alkemis yang curang. Saya juga meminta para tetua untuk mencabut kualifikasi alkemis orang ini. Keiyu saat ini melihat lebih dari 20 alkemis di udara, mata mereka merah darah dan mereka berkata dengan panik. Segera, mendengar seruan Keiyu, lebih dari 20 master dan tetua alkimia datang satu demi satu dan datang ke langit di atas Keiyu dan Lin Bai. Keiyu mengepalkan tinjunya dan berkata, tetua, Anda baru saja melihat bahwa api bumi dengan jelas memasuki tungku alkimia orang ini dan membakar semua ramuan di tungku alkimia orang ini, tetapi dia masih memurnikan 9. Rasakan ramuannya. Saya curiga ini orang itu curang. Dia telah menyiapkan obat mujarab terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Saya juga meminta semua tetua untuk berpikiran jernih. Keiyu mengeluh dengan getir. Ketika lebih dari 20 alkemis mendengar kata-kata Keiyu, setengah dari mereka mengerutkan kening, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, penilaian alkimia, penilaian yang sangat penting, sebenarnya ditipu. Semuanya, saya menyarankan agar orang ini bersikap tegas. Dihukum sesuai dengan kata-kata Keiyu. Jika tidak, setelah sila ini dibuka, saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang akan mengikutinya di masa depan. Bukankah itu berarti tes alkimia akan menjadi lelucon? Tidak. Salah, orang ini harus membayar harga karena berbuat curang. Saya menyarankan agar orang ini dicabut kualifikasi penilaiannya dan dilarang secara permanen memperoleh nilai. 5 atau 6 alkemis akademi berbicara satu demi satu. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di antara orang-orang yang berbicara, mereka semua adalah alkemis dari akademi. Dia segera berpikir bahwa mereka mungkin takut pada Tuan Keiyu, sedemikian rupa sehingga mereka tidak ingin memberi Lin Bai kesempatan untuk melakukannya. Membela diri, Lin Bai harus dicabut semua kualifikasinya. Tunggu sebentar, kata Lin Bai. Keiyu dengan dingin mendengus, kamu orang yang tidak tahu malu, apakah kamu masih ingin berdalih? Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin, Keiyu, kamu bilang aku curang, bukti apa yang kamu punya? Keiyu mencibir, ini apalagi bukti yang Anda butuhkan? Api duniawi mengalir keluar dari tungku alkimia Anda, dan semua ramuan dibakar. Ini dilihat oleh semua orang. Bagaimana Anda bisa memurnikan ramuan itu? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana ramuan ini dimurnikan? Lin Bai berkata dengan suara dingin dengan nada meremehkan, memang benar api bumi menyerbu ke dalam tungku alkimia saya, tetapi siapa yang memberitahu Anda bahwa jika api bumi mengalir ke dalam tungku alkimia, itu tidak akan dimurnikan? Apakah Anda memiliki ramuannya? Lebih dari 20 alkemis semuanya memandang Lin Bai dengan cemberut, tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Bai. Apakah ini? Seorang pria tua mengerutkan kening saat ini dan menatap Lin Bai dengan mata berbinar. Lin Bai mencibir dan berkata, tetua, karena kalian semua adalah perwakilan dari alkemis akademi dan alkemis menara Tianbao, pernahkah kalian mendengar tentang seni pemurnian api? Pria tua mana yang mendengar Lin Bai lalu, matanya bersinar dan dia berseru, ini memang seni pemurnian dengan api. Keiyu meraung dengan marah, teknik pemurnian api macam apa? Saya belum pernah mendengarnya. Lagi pula, saya hanya tahu bahwa jika api bumi memasuki tungku alkimia, tidak mungkin untuk memurnikan ramuannya. Lin Bai mencibir lagi dan lagi, menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, pria yang lebih tua berkata dengan muram saat ini. Saat lelaki tua itu berbicara, para alkemis lain dan Keiyu menoleh dan melihat lelaki tua itu. Senior Wei Xuan, mata Keiyu dan alkemis lainnya berubah. Orang tua bernama Wei Xuan berkata dengan muram, jika itu benar-benar seni pemurnian api, itu memang bisa digunakan untuk membuat ramuan di api bumi.
Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya tidak semua ramuan bisa dibuat. Semua guru bodoh. Wei Xuan terkekeh dan berkata, seni pemurnian api adalah teknik pemurnian yang sangat berbahaya dalam cara alkimia. Pada awal cara alkimia kuno, para alkemis pada saat itu tidak memiliki tungku alkimia. Pada saat itu, sang alkemis melemparkan obat mujarab ke dalam api dan menggunakan teknik yang sangat bagus untuk mengontrol konsentrasi obat mujarab. Sekarang adalah seni pemurnian api. Tetapi dengan munculnya tungku alkimia, ini teknik pemurnian api secara bertahap kehilangan warisannya. Teknik pemurnian api memang ada pada saat itu. Kata Wei Xuan ringan. Teman kecilku sebenarnya tahu teknik alkimia kuno. Aku ingin tahu dari siapa teman kecilku belajar. Wei Xuan memandang Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, saya tidak memiliki seorang master. Adapun teknik pemurnian api ini, saya tidak sengaja mendapatkannya dari sebuah buku kuno. Saya pikir itu sangat menarik, jadi saya mempraktikkannya beberapa kali lagi. Aku tidak menyangka, hari ini, itu benar-benar mulai digunakan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Wei Xuan berkata sambil tersenyum, saya mengerti, sekarang teman saya telah menyempurnakan ramuan itu, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Asosiasi Alkemis Menara Tianbao. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Lin Bai tertegun tetapi tidak berbicara belum. Pada saat ini, alkemis tua lainnya dari Sekte Akademi tersenyum dan berkata, orang tua Wei Xuan, setelah akhirnya melihat seorang pejuang yang mengetahui keterampilan alkimia kuno, Menara Tianbao Anda mau tidak mau ingin menjadi kuat. Murid ini, saya atas nama Akademi, saya juga mengundang Anda untuk bergabung. Karena Anda telah menyempurnakan ramuan kelas 9, Anda adalah alkemis kelas 9. Orang tua dari Akademi juga tersenyum. Wei Xuan tersenyum sedikit, dia tahu bahwa alkemis dari Akademi akan berdiri dan memperjuangkannya. Wei Xuan terkekeh dan berkata, teman kecil, karena Menara Tianbao dan Akademi ingin mengundangmu untuk bergabung, terserah padamu untuk membuat pilihanmu sendiri. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Senior Wei Xuan atas bantuanmu hari ini, tapi aku sudah membuat keputusan. Saya ingin bergabung dengan Akademi. Kata Lin Bai langsung. Seorang lelaki tua dari Akademi tersenyum riang dan berkata, hahaha, oke, keluarkan token identitasmu dan aku akan segera mencetaknya padamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi alkemis di akademiku. Lin Baihe mengeluarkan miliknya token identitas dan menyerahkannya kepada lelaki tua dari akademi. Orang tua dari akademi meninggalkan tanda tungku alkimia pada tanda identitas Lin Bai, dan kata-kata, 9 kelas tertulis di tungku alkimia. Saat mengembalikan token identitas ke Lin Bai, dia berkata, kamu adalah seorang alkemis yang baru saja masuk akademi. Kamu dapat menggunakan tanda ini untuk memilih api spiritual. Sebagai alkemis kelas 9, kamu dapat memasukkan resep alkimia. Pilih resep ramuan di lantai 9 loteng. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Bab 2154 penilaian selesai. Mendengar Alkemis Akademi dan Alkemis Menara Tianbao mengundang Lin Bai untuk bergabung, Kai Yu berkata dengan bingung, Senior Wei Xuan, orang ini jelas-jelas curang, mengapa kamu menutup mata? Wei Xuan melirik Kai Yu, meskipun ada senyuman di wajahnya, ada rasa jijik yang ekstrim di matanya. Dia berkata dengan dingin, Kai Yu, demi tuanmu Alkemis Wutian, apa yang kamu lakukan hari ini, kami anggap saja kamu tidak melihatnya itu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Wei Xuan langsung pergi. Para alkemis lainnya juga pergi sambil tersenyum. Orang tua dari akademi berkata kepada Lin Bai, teman kecilku, kamu bisa pergi ke Pulau Liantian kapan saja. Token identitasmu sudah dicap. Mulai sekarang, kamu bisa masuk dan keluar pulau dan sesuka hati. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berterima kasih, terima kasih. Kemudian, Xie Changqing juga bergabung dengan fraksi akademi. Kai Yu mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dan Xie Changqing, dan berkata, sialan. Luo Tian datang ke sisi Kai Yu saat ini dan berteriak dengan suara rendah, kakak laki-laki. Kata Kai Yu dengan dingin, Luo Tian, jangan khawatir, meskipun kedua orang ini lulus ujian karena keberuntungan hari ini, mereka bergabung dengan Sekte Akademi. Selama mereka berani datang ke Pulau Liantian, secara alami saya akan memiliki 100 cara untuk menghadapinya mereka. Luo Tian berkata, ya, terima kasih banyak. Kakak senior. Lin Bai dan Xie Changqing menyerahkan ramuan halus, dan mereka yang berhasil bergabung dengan Sekte Akademi dan menjadi alkemis kelas 9. Keduanya kembali ke stand pameran berdampingan. Selamat, kakak Xie, kakak Lin. Zidonglai adalah orang pertama yang datang dan memberi selamat padanya. Meskipun Xie Changqing lulus ujian, wajahnya sangat jelek dan suram. Lin Bai berkata, saudara Xie, saya dulu berada di pasar gelap dengan nama samaran Dongfang.
Saya pernah memiliki dendam dengan Luo Tian. Saya mengenakan jubah hitam pada saat itu, jadi dia tidak mengenal wajah Anda, jadi dia mengira kamu adalah Dongfang. Jadi, hari ini dia mengundang kakak laki-laki tertuanya dan beberapa temannya untuk bersama-sama menyerangmu. Bahkan, dia datang untuk menyerangku. Kakak Xie telah mengalami bencana yang tidak masuk akal ini tanpa alasan. Mohon maafkan saya. Xie Changqing mendengar bahwa Lin Bai mengatakan ini, dan ketika dia ingat melihat wajah Luo Tian pada saat itu, dia tersenyum pahit dan berkata, begitu, tetapi keterampilan alkimia saudara Lin memang luar biasa. Saya tidak berharap bisa untuk menyempurnakan ramuan kelas 9. Adapun, Luo Tian dan Kai di sisi lain hujan, tolong jangan khawatirkan aku, saudara Lin. Meskipun aku, Xie Changqing, adalah orang yang hanya ingin membuat ramuan, tidak semua orang bisa menindasku. Xie Changqing berkata sambil tersenyum. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan berkata, saudara Xie, jika Kai Yu dan Luo Tian mempersulitmu di Pulau Liantian di masa depan, kamu dapat langsung mengirim pesan kepadaku dan aku akan pergi dan membantumu. Sebelum Lin Bai berbicara, selama waktu ini, catatan transmisi tertinggal. Xie Changqing juga menerimanya. Lin Bai berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Lin Bai hendak pergi saat dia berbicara. Zidonglai berkata sambil tersenyum pada saat ini, saudara Lin, apakah kamu pergi begitu saja? Lin Bai tertegun dan bertanya, apakah saudara Zi punya saran? Zidonglai tersenyum pahit, saya tidak punya, mungkinkah kakak Lin lupa bahwa ketika kamu datang, kalian berdua. Bukankah kakak Lin pergi mencari gadis itu? Ditinggal sendirian, Lin Bai tiba-tiba menyadari, menepuk keningnya, dan berkata dengan tersenyum, terima kasih Zibroter mengingatkanku, aku hampir lupa. Segera, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Zidonglai dan Xie Changqing, dan tidak meninggalkan pulau dan, tetapi pergi ke akot di lantai 2. Lin Bai masih berpikir keras tentang akordeon mana yang akan dimainkan Husiner, tetapi menemukan bahwa pada saat ini, Zhao Tian, Husiner dan Sun Ning keluar dari akordeon bersama-sama, menemani Husiner. Husiner berjalan di tengah, sementara Zhao Tian dan Sun Ning berjalan di kedua sisi seperti dua anjing puk, mengangguk dan membungkuk, dengan senyuman seperti musim semi di wajah mereka, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, sampai mereka berjalan ke arah Lin Bai. Husiner tersenyum dan berkata, selamat, Lin Bai, karena telah menjadi alkemis kelas 9. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum tipis. Aku akan kembali ke Pulau Yanglong, apakah kamu ingin kembali? Lin Bai bertanya langsung. Tentu saja, Husiner mengangguk dan berkata. Setelah itu, Husiner berkata kepada Zhao Tian dan Sun Ning, terima kasih telah menemani saya hari ini. Zhao Tian tersenyum dan berkata, di mana, jika gadis itu memiliki permintaan di masa depan, datang saja kepada saya. Meskipun saya, Zhao Tian, tidak pandai berkultivasi, Gao, tetapi Anda memiliki hak untuk mengatakan kebenaran di Akademi Dongsu. Husiner tersenyum dan berkata, selain itu, saya ingin bertanya kepada kedua orang itu. Yang bertanya untuk mengingatnya. Jika ada berita, tolong beritahu mereka. Kirimkan ke Pulau Yanglong di halaman selatan, dan gadis kecil itu pasti akan berterima kasih banyak. Mata Zhao Tian dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia bertanya, beranikah aku bertanya pada gadis itu? Apa itu ucapan terima kasih yang berat? Sun Ning berkata sambil tersenyum, tentu saja ini makan malam musim semi satu malam. Ya, hahaha. Husiner mendengar ucapan kedua orang itu. Kata-kata dan tersenyum sedikit. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini memiliki motif tersembunyi, tetapi dia tidak memiliki rasa jijik. Dia berkata dengan senyum tipis, tentu saja rasa terima kasih saya yang terdalam tidak akan sesederhana itu. Jika Anda menemukannya sekali berita datang, kamu tentu akan mengetahuinya. Ayo pergi, Lin Bai. Setelah mengatakan itu, Husiner dan Lin Bai meninggalkan Pulau Dan. Dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Bai tidak peduli apa yang dicari Husiner, dia tidak tahu dan tidak mau bertanya. Sun Ning melihat Husiner dan Lin Bai pergi, dan berkata kepada Zhao Tian, saudara Zhao Tian, tampaknya gadis dan laki-laki ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka berdua tinggal di Pulau Yanglong. Mungkin mereka adalah suami dan istri. Zhao Tian tersenyum penuh arti, suami dan istri. Bukankah lebih enak? Ini rasanya. Hahaha. Sun Ning tersenyum dan berkata, yo, saudara Zhao Tian, kamu memiliki selera yang kuat. Tapi Zhao Broter Tian, tampaknya orang yang diminta gadis ini untuk kita temukan belum pernah terdengar di Akademi Dongsu. Zhao Tian berkata, jika kamu belum pernah mendengarnya, carikan untukku. Ingat, gadis mana yang mengatakannya, jangan mencarinya secara besar-besaran, kamu harus merahasiakannya. Selain itu, saudara Sun Ning, sebarkan beritanya dan katakan bahwa gadis ini akan menjadi wanita Zhao Tianku mulai sekarang.
sehingga pejuang lain di Akademi Dongzu dapat menjauhlah darinya. Juga, siapapun yang ingin ditemukan gadis itu, kamu harus menemukannya untukku. Zhao Tian dikatakan. Sun Ning sedikit mengangguk, saya mengerti. Zhao Tian berkata dengan penuh arti, saya benar-benar tidak tahu apa hubungan antara orang bernama Fu Qingxuang dan gadis ini. Fu Qingxuang. Sun Ning juga membaca nama ini. Tetapi setelah Husiner menghubungi Sun Ning dan Zhao Tian, dia langsung bertanya kepada mereka apakah mereka pernah mendengar nama Fu Qingxuang. Zhao Tian dan Sun Ning keduanya mengatakan belum, tetapi Husiner mengatakan bahwa orang ini berasal dari Akademi Dongzu Murid, biarkan Zhao Tian menemukannya. Dia juga berjanji kepada Zhao Tian bahwa ketika dia menemukannya, dia akan sangat berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, imajinasi Zhao Tian dan Sun Ning mengembara. Bab 2155 Pulau Liantian. Meninggalkan pulau dan bersama Husiner, Lin Bai langsung pergi ke Pulau Yanglong. Husiner mengikuti Lin Bai, dan mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Kembali ke Pulau Yanglong. Husiner akhirnya bertanya dengan tidak sabar, Lin Bai, tidakkah kamu bertanya mengapa aku ingin menemukan Zhao Tian dan Sun Ning? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, tidak ada hubungannya denganku jika kamu pergi mencari mereka. Saya tahu, dan saya tidak ingin tahu tentang Anda, tetapi saya tetap mengatakan hal yang sama, jangan menimbulkan masalah bagi saya. Lagi pula, Anda tinggal di Pulau Yanglong sekarang, dan masalah apapun yang Anda sebabkan akan disalahkan. Di Pulau Yanglong, aku punya cukup banyak masalah sekarang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Husiner berkata, kalau begitu, apakah Anda mengenal seseorang bernama Fu Qingxuang? Lin Bai tertegun setelah mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Husiner berkata dengan ringan, alasan mengapa saya pergi ke Ye bersama Zhao Tian dan Sun Ning, hanya untuk meminta mereka membantu saya mencari tahu keberadaan orang ini. Jika Anda mengetahui berita tentang orang ini, saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Jika Anda menemukannya orang ini, dendam antara kamu dan aku akan terhapus mulai sekarang. Tentu saja, jika kamu membantuku menemukan orang ini sekarang, aku dapat segera meninggalkanmu dan segera membangun Pulau Naga. Mata Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan. Dan berkata, selama saya membantu Anda menemukan orang ini, Anda dapat meninggalkan Pulau Yanglong. Husiner tersenyum. Lin Bai tampak sangat gembira dan berkata, oke, saya akan membantu Anda menemukannya. Husiner berkata tidak puas, kamu tidak begitu suka tinggal bersamaku. Bagaimanapun juga, aku juga cantik. Husin, mengerutkan kening. Kata tidak puas. Jika aku bersama seorang cantik, secara alami aku akan bahagia. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tetapi jika aku bersama seorang cantik yang ingin membunuhku siang dan malam, bagaimana aku bisa bahagia? Hari-hari ini aku akan pergi ke Pulau Liantian, jadi kamu bisa tinggal di Pulau Yanglong. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia kembali ke istana. Husiner memperhatikan Lin Bai pergi dan mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak mengerti pesonanya. Hah! Husiner mendengus dingin, datang ke tebing, duduk dan terus melihat ke arah matahari terbit di Cakrawala. Setelah beristirahat semalam, Lin Bai meninggalkan Pulau Yanglong di sini lagi keesokan harinya. Pulau Liantian, ini adalah pulau utama para alkemis akademi. Semua alkemis terkenal di Akademi Dongzu ada di Pulau Liantian. Di awan di luar Pulau Liantian, sosok Lin Bai muncul, memandang Pulau Liantian dengan mata berbinar, dan berkata, ini Pulau Liantian. Ini adalah markas alkemis akademi. Menurut aturan-aturan Pulau Liantian, saya baru saja memasuki Pulau Tiantian, jadi saya bisa memilih api spiritual. Setelah mendapatkan api spiritual, saya bisa menghilangkan kesulitan menggunakan kristal api untuk membuat pil. Selain itu, saya harus pergi ke paviliun dan Fang untuk menemukan pil tulang putih. Resep ramuannya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, dan mendarat di Pulau Liantian. Lin Bai. Tetapi ketika Lin Bai baru saja melangkah ke Pulau Liantian, seseorang dari belakang menghentikan Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan tersenyum pahit, oh, ini saudara Xie. Saya harus percaya pada takdir. Saya tidak menyangka akan bertemu saudara Xie kemanapun saya pergi. Saudara Zi tidak datang hari ini. Lin Bai melihat Xie Changqing berjalan sendirian dan berkata sambil tersenyum. Xie Changqing juga memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, saudara Zi tidak memenuhi syarat untuk memasuki Pulau Alkimia. Bahkan jika dia datang, dia hanya bisa menunggu di pulau depan, dan hanya kami alkemis yang memenuhi syarat untuk memasuki pulau belakang. Pulau Liantian terbagi menjadi pulau depan dan pulau belakang. Qiandao adalah tempat yang khusus dipersiapkan bagi para pejuang yang datang untuk mencari obat mujarab. Tentu saja obat mujarab juga dijual di sini. Ini bisa dikatakan sebagai tempat perdagangan obat mujarab dalam skala besar.
Pulau belakang adalah tempat para alkemis. Ada taman obat, gunung berapi spiritual, dan loteng alkimia di sini. Ini adalah tempat yang sangat tabu. Umumnya, tidak ada prajurit yang diizinkan datang. Xie Changqing bertanya, Saudara Lin, kemana kamu akan pergi ketika kamu datang ke sini dengan tergesa-gesa hari ini? Lin Bai berkata, Saudara Xie, sejujurnya, saya baru saja menjadi seorang alkemis, jadi saya ingin pergi ke Gunung Linghuan untuk pilih alkimia. Api, kedua pergi ke paviliun Danfang untuk meminta resep Danfang. Xie Changqing tersenyum dan berkata, Saudara Lin akan pergi ke Gunung Lingshan, tepat pada waktunya, kita sedang dalam perjalanan. Lin Bai melihat senang dan berkata sambil tersenyum, itu yang terbaik, jadi saya sangat pandai dalam alkimia. Saya tidak terlalu akrab dengan Tian Dao. Ayo pergi, saya akan mengantarmu ke sana. Xie Changqing terkekeh. Segera mereka berdua berjalan menuju gunung api spiritual. Sepanjang jalan, Lin Bai dan yang lainnya melihat banyak alkemis berjalan lewat di kedua sisi. Tetapi ketika para alkemis dan pejuang ini melihat Lin Bai, mata mereka menjadi sangat aneh. Mereka menatap Lin Bai beberapa kali lagi, dan bahkan menutup mulut mereka dan tersenyum diam-diam. Lin Bai juga mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang terjadi. Saudara Lin, saya merasa cara para alkemis ini memandang kita tidak benar. Kata Xie Changqing sambil mengerutkan kening. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Saudara Xie, cara mereka memandang saya tidak benar. Saya tidak begitu mengerti. Saya baru di sini, tapi sepertinya semua alkemis ini mengenal saya. Xie Changqing sedikit mengangguk, lupakan saja. Saudara Lin, jangan dipikir-pikir, ada gunung berapi spiritual di depan, ayo kita ambil api spiritualnya. Lin Bai mengangguk sedikit, melihat ke atas, ada gunung berapi di depannya yang memancarkan kekuatan. Api yang mengerikan, dan di atasnya, ada gunung berapi yang berkobar. Nyala api yang dahsyat, bahkan dari jarak 100 mil, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan kekuatan api yang mengerikan yang menembus gunung berapi. Xie Changqing berkata, gunung berapi spiritual di Pulau Liantian terkenal di Dongsu. Ada lebih dari 18.000 api spiritual di sini. Setiap jenis api spiritual jarang terjadi di dunia. Tentu saja, api spiritual ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada daftar api spiritual khusus di gunung berapi spiritual, yang berisi daftar api spiritual langka di dunia. Api spiritual ini tidak hanya dapat digunakan untuk membuat ramuan, kekuatan beberapa api spiritual bahkan tidak lebih lemah dari api spiritual kekuatan seni bela diri tingkat raja, jadi ini juga merupakan metode serangan yang bagus untuk menghadapi musuh. Xie Changqing berkata dengan ringan. Saudara Lin, itu daftar api roh. Xie Changqing dan Lin Bai berjalan di bawah gunung roh dan melihat sebuah tablet batu setinggi sekitar 1 kilometer, kata Xie Changqing. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Xie, kamu tampaknya sangat akrab dengan gunung berapi spiritual. Xie Changqing berkata, sejujurnya, Saudara Lin, saya sudah memiliki api spiritual, tetapi api spiritual saya terlalu lemah, jadi saya kali ini ketika saya datang ke Pulau Liantian, saya sebenarnya datang ke Gunung Lingshan. Baru. Pada saat itulah Lin Bai mengerti mengapa Xie Changqing sangat mengenal Gunung Lingshan. Ternyata inilah tujuan awal Xie Changqing. Sesampainya di bawah tugu batu setinggi 1000 meter, Lin Bai mendongak dan melihat nama-nama api spiritual tertulis padat di tugu batu tersebut. Dari atas ke bawah, nama-nama itu tertulis dengan jelas. Bab 2156 Daftar Api Spiritual. Lin Bai dan Xie Changqing berada di bawah tugu batu setinggi 1000 meter ini. Mereka berdua mendongak dan melihat nama-nama di tugu batu tersebut. Gunung berapi spiritual Pulau Liantian, tempat ini berisi warisan api spiritual Akademi Dongsu kami selama puluhan ribu tahun. Setiap api spiritual diperoleh oleh para alkemis Pulau Liantian melalui segala cara yang mungkin. Api spiritual sulit diperoleh, tetapi masih sulit didapat. Prajurit yang telah memperoleh api spiritual, mohon hargai itu. Daftar api spiritual adalah daftar api spiritual yang berharga di gunung berapi spiritual. Juara pertama, Feixian Shenhuo. Juara kedua, Api Naga Abadi. Tempat ketiga, Api Abadi. Tempat keempat, Api Kehidupan. Tempat kelima, Api Hantu. Tempat keenam, Kristal Inti Bumi. Tempat ketujuh, Xuanling. Pikiran. Kedelapan, Kristal Inti Bumi. Tempat, Asap Hantu Abadi. Tempat kesembilan, Api Biru Bingli. Lin Bai memandang mereka satu per satu. Ada 1000 orang dalam daftar api spiritual. Berbagai api spiritual yang sangat berharga. Segera setelah Lin Bai selesai membaca, Xie Changqing berkata, Saudara Lin, dalam daftar api spiritual ini, 500 api spiritual teratas pada dasarnya memiliki kekuatan seni bela diri tingkat raja, dan 100 api spiritual teratas bahkan lebih besar lagi. Kuat di dunia ini, yang terhebat, dan 10 api spiritual teratas bahkan dapat membakar sampai mati orang terkuat yang bercita-cita menjadi juara.
Kata Xie Changqing ringan. Lin Bai terkejut dan berkata dengan takjub, 10 api spiritual teratas sebenarnya memiliki kekuatan untuk membakar orang sampai mati. Bukankah itu berarti jika Anda mendapatkan salah satu dari 10 api spiritual teratas, Anda dapat mendominasi Dongsu? Xie Changqing berkata sambil tersenyum diam, Saudara Lin, Anda salah paham dengan maksud saya. Api spiritual di gunung berapi spiritual ini seperti seorang pejuang, ia membutuhkan sejumlah pertumbuhan. Ini seperti kita menyalakan api, pertama-tama Anda perlu mengolah api kecil, lalu perlahan menambahkan kayu bakar, nyala api kecil ini akan semakin besar dan kuat, dan akhirnya berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Api spiritual di gunung berapi spiritual pada dasarnya adalah benih api spiritual. Hanya oleh prajurit ketika diperoleh, itu sangat lemah dan bahkan mungkin padam. Jadi setelah setiap alkemis mendapatkan api spiritual, dia akan menanam api spiritual pada ramuan ilahi, dan menggunakan kekuatan ramuan ilahi untuk perlahan-lahan kembangkan kekuatan api spiritual. Saat api spiritual menjadi semakin kuat, itu dapat digunakan melawan musuh. Xie Changqing berkata dengan ringan. Lin Bai mengangguk menyadari. Xie Changqing berkata, bahkan jika saudara Lin telah memperoleh 10 api spiritual teratas sekarang, dia tidak dapat menggunakannya untuk melawan musuh. Paling-paling, itu dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Tetapi ketika Anda, saudara Lin, kembangkan api ini menjadi semakin kuat, api spiritual akan menjadi semakin kuat. Kekuatan akan menjadi semakin kuat. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saudara Xie datang ke sini untuk mendapatkan api spiritual di gunung berapi spiritual. Apakah dia sudah memilikinya? Api spiritual favoritnya? Xie Changqing tersenyum malu-malu. Dia berkata, saya akan sangat puas jika saya bisa mendapatkan 500 api spiritual teratas. Tentu saja, jika saya bisa mendapatkan 10 api spiritual teratas, itu akan menjadi hal terbaik. Lin Bai sedikit mengangguk. Xie Changqing memandang Gunung Lingshan dan berkata, Saudara Lin, pernahkah kamu melihat jalur api di Gunung Lingshan? Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, apa maksudnya? Lin Bai melihatnya di kilometer ini di belakang batu tugu tersebut, terdapat jalan api yang terbentang dari belakang tugu batu hingga ke puncak gunung api rohani. Di jalur api ini terdapat sejenis batu besi unik yang tahan terhadap pemanggangan. Di atas batu besi tersebut terdapat nyala api yang berkobar-kobar, dari kejauhan terlihat seperti jalan api. Xie Changqing berkata, ketika Anda berjalan di jalur api ini, Anda dapat memasuki gunung berapi spiritual untuk menemukan api spiritual. Ketika setiap alkemis berjalan di jalur api ini, semakin tinggi Anda pergi, semakin banyak api spiritual yang bisa Anda dapatkan. Persetujuan api. Ada rumor seperti itu di gunung berapi spiritual. Jalan api panjangnya 1000 kaki. Ada ribuan jenis api spiritual yang berhubungan dengannya. Jika Anda bisa berjalan keluar dari jarak 100 kaki, Anda bisa mendapatkan 900 api spiritual pertama. Jika Anda berjalan dalam jarak 500 kaki, Anda bisa mendapatkan 500 api spiritual pertama. Jika Anda bisa berjalan keluar dari jarak 1000 kaki, Anda bahkan bisa mencapai puncak gunung berapi spiritual, Anda bisa mendapatkan 10 api spiritual teratas. Tentu saja, selama berabad-abad, kecuali Ayah Zhao Tian, yang kini menjadi penguasa Pulau Liantian, tidak ada yang bisa mencapai puncak gunung berapi spiritual, dan tidak ada yang bisa mendapatkan 10 roh teratas. Api, Xie Changqing berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, apakah Ayah Zhao Tian adalah seorang alkemis tingkat raja? Xie Changqing mengangguk sedikit. Lin Bai bertanya, api spiritual apa yang dia dapatkan? Xie Changqing berkata, 100 tahun yang lalu, Ayah Zhao Tian berjalan ke puncak gunung berapi spiritual dan mendapatkan 10 api spiritual teratas, yaitu di daftar api spiritual tempat kelima adalah api hantu Netherworld. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Namun saat Lin Bai dan Xie Changqing sedang mengobrol di depan monumen batu setinggi 1000 meter, semakin banyak alkemis yang datang ke Gunung Lingshan. Tapi setelah mereka datang ke sini dan melihat Lin Bai, mereka semua mulai berbisik. Lin Bai menjadi semakin bingung, apa maksud orang-orang ini? Yo, ternyata itu Lin Bai dan Xie Changqing. Pada saat ini, di belakang Lin Bai dan yang lainnya, sekelompok prajurit datang. Lin Bai dan Xie Changqing menoleh ke belakang dan melihat bahwa kelompok orang ini adalah Cai Yu, Luo Tian dan lainnya. Dan di antara mereka, ada wanita lain, Leng Qiansui. Leng Qiansui datang sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian berdua adalah Xie Changqing dan Lin Bai. Mereka menjadi alkemis kelas 9 setelah mengikuti ujian untuk pertama kalinya. Mereka jauh lebih berbakat daripada gadis kecil itu. Gadis kecil dengan tulus mengagumi mereka. Dia tersenyum dan berkata, aku malu, maaf, kakak senior Leng Qiansui memujiku. Cai Yu muncul dari belakang Leng Qiansui, menatap Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, Lin Bai, ku dengar kamu ditipu. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Cai Yu.
Leng Qiansui tetap diam, menatap Kei Yu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Hahaha, Lin Bai, apakah kamu telah dikhianati? Luo Tian tertawa liar. Luo Tian dan Kei Yu menginginkan Yin Lin Bai dan Xie Changqing karena penilaian Pulau Dan, tetapi Lin Bai melakukan serangan balik. Awalnya mereka menyimpan dendam, namun kemarin tersebar berita di Pulau Liantian tentang Lin Bai. Ketika Luo Tian dan Kei Yu mendengar berita ini, mereka langsung berbahagia. Karena beritanya, Lin Bai ditipu. Kei Yu memandang Lin Bai dengan senyuman liar dan berkata, sosoknya sangat keras dan menyebar ke sekeliling, seolah-olah dia sengaja membiarkan orang lain mendengar. Lin Bai, kudengar saat kamu memurnikan ramuan kemarin, wanitamu diperkosa. Zhao Tian membawanya ke Akot. Dan dia juga menghabiskan 3 atau 4 jam di Akot bersama Zhao Tian. Kei Yu dan Luo Tian berkata sambil tertawa liar. Baru pada saat itulah Lin Bai dan Xie Changqing memahami bahwa inilah yang terjadi. Pada saat ini, para alkemis yang mengawasi sekeliling memandang Lin Bai dengan suara rendah dan berkata, jadi dia adalah Lin Bai. Dia tampak familiar bagiku sebelumnya, dan ternyata itu adalah Lin Bai. Sungguh hebat. Sayang sekali, istrinya. Cantik sekali, tapi dia diculik oleh Zhao Tian. Ada padang rumput di atas kepala Lin Bai. Para alkemis di sekitarnya menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata. Lin Bai mendengar komentar-komentar di sekitarnya. Meskipun Husiner tidak ada hubungannya dengan dia, mendengar kata-kata ini pada saat itu masih membuat Lin Bai merasa tidak senang dan sedikit kasar. Bagaimanapun, identitas Lin Bai lah yang difitnah. Terutama tatapan mengejek Kei Yu dan Luo Tian membuat wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia merasa marah. Husiner ini benar-benar akan menimbulkan masalah bagiku. Mata Lin Bai berkilat, ekspresinya suram. Bab 2157 Jalan Api. Wajah Lin Bai muram, dan ada niat membunuh di matanya. Melihat Luo Tian dan Kei Yu yang terus-menerus menertawakan satu sama lain, Lin Bai mencibir dan berkata, saya tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Jika saya tidak ada hubungannya dengan dia, saya akan dianggap musuh. Jadi, apapun yang ingin dia lakukan, aku harus melakukannya dengannya. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berbicara dengan tenang, menjelaskan hubungannya dengan Husiner. Kei Yu tersenyum aneh, apakah mereka benar-benar hanya berteman? Lin Bai menatap Kei Yu dengan dingin dan berkata, Kei Yu, jika kamu keberatan denganku, kita pasti dapat menemukan tempat untuk bertengkar. Tidak perlu itu benar-benar menjijikkan untuk terlibat dalam trik kotor ini. Kei Yu tersenyum dan berkata, hei, saya seorang alkemis. Saya telah menyempurnakan alkimia sepanjang hidup saya. Saya tidak pandai dalam kompetisi hidup dan mati. Lin Bai mencibir, alkemis. Seorang pejuang yang bahkan tidak bisa mengendalikan api bumi pantas disebut seorang alkemis. Ketika Kei Yu mendengar ini, dia menjadi marah dan menatap Lin Bai dengan marah, berkata, apa katamu? Katakan lagi, kata Lin Bai dengan wajah cemberut. Apakah perkataanku salah? Siapa yang mengikuti penilaian Pulau Alkimia kemarin, dan tungku alkimia dihancurkan oleh api bumi, menghancurkan tungku ramuan? Bukankah itu kamu? Kamu. Kei Yu menatap Lin Bai dengan tajam. Leng Qiansui berkata pada saat ini, baiklah. Kei Yu, Luo Tian, kalian semua harus berhenti berdebat. Karena Lin Bai telah mengklarifikasi hubungannya dengan gadis yang mana, jangan bicarakan masalah ini lagi. Lin Bai, Xie Changqing, kamu datang ke Gunung Lingshan untuk menemukan api spiritual, kan? Leng Qiansui berkata dengan tenang. Xie Changqing terkekeh dan berkata, iya, kami awalnya berencana untuk memasuki Gunung Api Spiritual, tetapi tanpa diduga kami bertemu dengan kakak senior Leng Qiansui. Leng Qiansui tersenyum dan berkata, kebetulan saya datang ke sini untuk mencari api spiritual. Kalau begitu ayo pergi bersama, aku juga ingin melihat jenis api spiritual apa yang kamu dapatkan, api spiritual macam apa itu. Xie Changqing mengangguk sedikit dan segera menatap Lin Bai. Kalau begitu, saudara Lin, ayo pergi ke Gunung Linghuo. Xie Changqing berbicara saat ini. Jelas dia tidak ingin Lin Bai terus berdebat dengan Kei Yu dan Luo Tian. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan menuju Gunung Lingshan. Ketika Luo Tian melihat Lin Bai pergi ke jalan api, dia langsung berkata, kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kei Yu mencibir dan berkata, awalnya aku menemani Qiansui mencari api spiritual hari ini, tapi aku tidak menyangka aku bertemu Lin Bai dan Xie Changqing di sini lagi, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kebetulan kita membiarkan mereka lolos dari bahaya dalam penilaian pulau dan kemarin, jadi aku harus melakukannya tunjukkan pada mereka beberapa warna hari ini. Tidak. Jika mereka menginginkan api spiritual, maka kita akan membuat mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya. Kei Yu mencibir dan segera berjalan menuju jalan api. Luo Tian juga tersenyum kejam dan terus berjalan ke depan.
Setelah melintasi monumen batu 1000 meter, Lin Bai sampai di jalan api. Dia mendongak dan melihat bahwa jalan ini terbakar api, menuju ke neraka. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, jika tidak, dia akan dibakar oleh api. Api. Leng Qianshui berkata, ini adalah jalan api di gunung berapi spiritual. Kalian berdua, seberapa jauh kalian bisa menempuh jalan api akan menentukan seberapa bagus api spiritual yang bisa kalian dapatkan. Itu tergantung pada kemampuan kalian. Lalu saya akan mengambil langkah pertama. Sudah. Saat dia berbicara, Leng Qianshui bergerak dengan seluruh kekuatan spiritualnya, melindungi tubuhnya, dan melangkah ke gunung berapi spiritual. Lin Bai, aku ikut juga. Xie Changqing mengikutinya dan memulai jalan api. Lin Bai memperhatikan Xie Changqing dan Leng Qianshui berjalan, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan. Gulungan kekuatan spiritual melindungi Lin Bai. Di jalan api, meskipun tangganya terbakar api, Lin Bai tidak merasakan sensasi terbakar apapun. Api di tangga ini seperti ilusi. Meski bisa dilihat, sepertinya tidak ada. Lin Bai menaiki tangga selangkah demi selangkah, melompat ke depan. Jalan api panjangnya sekitar 1000 kaki. Menurut apa yang dikatakan Xie Changqing sebelumnya, jika kamu keluar 100 kaki, kamu bisa mendapatkan api spiritual di daftar api roh, dan jika kamu keluar 500 kaki, kamu bisa mendapatkan 500 api spiritual pertama. Naiklah ke puncak gunung, mungkin aku juga bisa mendapatkan 10 api spiritual teratas. Kalau begitu mari kita lihat kemana aku bisa pergi. Lin Bai membuang pikirannya dan berjalan selangkah demi selangkah di jalan api, langsung menuju ke puncak gunung. Selangkah demi selangkah, Lin Bai memulai jalan api tidak terlalu cepat, tapi perlahan berjalan selangkah demi selangkah. Segera, Lin Bai keluar dari Baisang. Jaraknya 100 kaki. Setelah berjalan sejauh 100 kaki, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa Leng Qianshui dan Xie Changqing telah mencapai lebih dari 300 kaki, dan mereka masih berjalan ke depan tanpa ada niat untuk berhenti. Dan ketika Lin Bai berjalan ke Baisang, di kedua sisi jalan api, Lin Bai melihat api warna-warni naik dan menyinari gunung berapi spiritual. Melihat api ini, Lin Bai merasa jika dia mau, dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk meraih api ini dan mendapatkan api spiritual ini. Tetapi api spiritual ini adalah api spiritual yang relatif lemah di gunung berapi spiritual dibandingkan dengan api spiritual dalam daftar api spiritual, api tersebut perlu diperiksa lebih jauh. Lanjutkan. Lin Bai berhenti sejenak, lalu melanjutkan bergerak maju. 100 kaki, 200 kaki, 300 kaki. Lin Bai secara bertahap berjalan ke posisi 300 kaki, tetapi Leng Qianshui dan Xie Changqing telah mencapai lebih dari 500 kaki, terutama Leng Qianshui, itu hampir mencapai angka 600 kaki. Xie Changqing, yang tingginya 500 kaki, dapat dengan jelas merasakan perubahan auranya, dan kekuatan di tubuhnya mulai melayang. Tetesan keringat seukuran kacang kedelai muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengertakkan gigi untuk menopangnya. Diri. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qianshui yang tingginya 600 kaki. Lin Bai, yang berada 300 kaki di atas, merasakan jalur api di bawah kakinya. Suhu semakin mengerikan, bahkan membakar kulit Lin Bai. Lin Bai harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Segera, Lin Bai terus bergerak maju. Semakin jauh ke depan, kekuatan jalur api di bawah kakinya menjadi semakin kuat, hampir mencapai titik di mana Lin Bai tidak bisa menahannya. 400 kaki. Lin Bai mencapai puncak 400 kaki. Dan pada saat ini, suara mencibir datang dari belakang Lin Bai, adik laki-laki Lin Bai, apakah kamu masih ingin maju? Menurutku api spiritual di sini bagus, atau kamu bisa turun dan memilih satu. Ketika Lin Bai mendengar suara itu, dia segera menoleh ke belakang dan melihat Kei Yu dan Luo Tian berjalan ke atas. Lin Bai melihat api di kedua sisi jalan api. Ada banyak api spiritual di dalamnya, berkumpul bersama. Dia mencibir, ada akumulasi api spiritual di kedua sisi jalan api. Jika Anda masuk ke dalamnya, Anda akan berada di alam kelahiran dan kematian. Seorang pejuang pasti akan mati. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata. Bab 2158, Serangan diam-diam dari belakang. Luo Tian dan Kei Yu berada tepat di belakang Lin Bai, tapi Lin Bai mengabaikan mereka dan berhenti sejenak di ketinggian 400 kaki sebelum melanjutkan bergerak maju. Melihat Lin Bai mengabaikan mereka, Luo Tian dan Kei Yu juga tersenyum dingin. Luo Tian berkata, kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kei Yu mencibir dan berkata, setelah melangkah ke ketinggian 500 kaki, kekuatan api spiritual di jalan api akan terungkap. Jika pada saat itu, Lin Bai mengambil langkah yang salah, secara tidak sengaja jatuh ke jalur api dan mati terbakar dalam api spiritual. Itu adalah kesalahannya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Setelah mendengar ini, mata Luo Tian berkilat,
dan dia berkata dengan tanda kegembiraan, "Oh, kakak senior, maksudmu adalah..." "Saya mengerti, kakak senior benar-benar pintar," kata Luotian kepada Keiyu dengan kekaguman yang tulus. Keiyu tersenyum bangga dan berkata, "Ayo pergi." Segera, Luotian dan Keiyu terus mengikuti Lin Bai. Mulai dari posisi 400 kaki dan berjalan keluar, Lin Bai dengan cepat berjalan keluar dari jarak 100 kaki dan mencapai jarak 500 kaki. 500 kaki. Api spiritual di sini semakin kuat. Ketika Lin Bai melangkah ke ketinggian 500 kaki, dia merasakan jalur api di bawah kakinya semakin panas, hampir melelehkan Lin Bai. Lin Bai berbalik dan melihat bahwa di lautan api di kedua sisi jalan api spiritual dengan berbagai bentuk melompat dengan ganas, nyala api begitu tinggi sehingga jika jatuh, akan langsung berubah menjadi abu. "Lanjutkan." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan nafas dingin datang dari belakang, dan bulu-bulu di punggungnya segera berdiri. Tiba-tiba, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Keiyu dan Luotian secara langsung menggabungkan telapak tangan mereka untuk membombardir tubuh Lin Bai. Kekuatan yang kuat mengguncang kehampaan. Kedua pria itu menyerang dengan telapak tangan, dan lengah, Lin Bai hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Terjadi ledakan keras. Setelah tabrakan, tubuh Lin Bai terbang dan menghantam dasar jalan api, hampir jatuh ke dalam api spiritual yang tak ada habisnya. "Tidak bagus," teriak Lin Bai. Saat tubuhnya terbang, Lin Bai merasa jika dia tidak merespon, dia mungkin jatuh ke dalam api spiritual dan terbakar menjadi abu. Pada saat ini, sosok Lin Bai bersinar, dan kekuatan pil ilahi 5 elemen di tubuhnya meledak tak terkendali. Aliran guntur biru yang menakutkan menyebar, mendorong Lin Bai langsung ke atas. Pedang Iblis. Dalam sekejap, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan. Energi pedang menghantam api spiritual, dan kekuatan ledakan yang kuat menyebar. Lin Bai menggunakan dampak ini untuk memaksa, kembali ke jalan menuju api. Gemuruh. Getaran yang berasal dari gunung berapi spiritual menarik perhatian banyak pejuang. Leng Qiansui dan Xie Changqing di depan berbalik dengan kebingungan, dan kebetulan melihat situasi tegang antara Keiyu, Luotian dan Lin Bai. Mata Leng Qiansui berkilat, dia menatap Keiyu dan Luotian dengan dingin, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Keiyu dan Luotian, kedua orang ini, mengandalkan dukungan dari tuan mereka, juga melakukan kejahatan, mereka punya untuk mengambil tindakan. Jika Anda tidak melihat tempat seperti apa ini, bagaimana Anda bisa begitu lancang di Gunung Lingshan?" Xie Changqing memandang Keiyu dan Luotian dengan mata sedingin es. "Seseorang melakukan sesuatu di Gunung Linghuo. Siapa itu?" "Itu Lin Bai." "Hei, Lin Bai juga sedang bernasib buruk. Mengapa dia memprovokasi Keiyu dan Luotian Tian? Kedua orang ini telah berlatih sepanjang tahun. Saya sudah terbiasa dengan perilaku buruk di Tiandao." Banyak alkemis di Gunung Linghuo berseru ketika mereka melihat situasi tegang Lin Bai dan Keiyu. Satu pukulan menghantam Lin Bai. Keiyu dan Luotian awalnya ingin menjatuhkan Lin Bai ke dalam api spiritual, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai mengandalkan kemampuannya sendiri untuk terbang kembali dari api dan jatuh ke dalam api lagi. "Jalan." Mata Keiyu berkedip sejenak, tapi kemudian dia mencibir, "Ya ampun, kakak muda Lin Bai, kenapa kamu begitu ceroboh? Kolam api roh di kedua sisi jalan api sangat berbahaya. Jika kamu jatuh ke dalamnya, kamu tidak akan aman. Jika itu kamu, seorang pejuang dengan alam hidup dan mati yang sempurna akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Lebih baik lebih berhati-hati di masa depan." Luotian tersenyum dan berkata, "Itu benar, itu terlalu ceroboh." Mendengar Keiyu dan dua lainnya dengan kata-kata ini, niat membunuh di mata Lin Bai mulai terisi, dan pedang iblis di tangannya bahkan bersinar dengan cahaya pedang dingin. "Keiyu, Luotian, aku menyarankanmu untuk tidak mencari kematian, jika tidak, aku tidak keberatan memberimu tumpangan." Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Bai tidak mengambil tindakan, menyingkirkan pedang iblis itu dan terus berjalan ke depan. Keiyu melihat punggung Lin Bai dan tersenyum dingin. Luotian berbisik, "Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Anak ini benar-benar terbang kembali." Keiyu mencibir, "Dia beruntung sekarang, tapi saya tidak percaya dia akan selalu memiliki keberuntungan seperti itu." "Lakukan itu lagi." Luotian mengangguk sedikit dan berkata, "Oke." Keiyu dan Luotian segera menghindar dan langsung menuju ke punggung Lin Bai. Pada saat ini, langkah Lin Bai yang terangkat tiba-tiba berhenti, dan seringai muncul di sudut mulutnya, "Saya hanya menunggu Anda mengambil tindakan, saya khawatir Anda tidak akan melakukannya." Teriakan pedang yang tajam segera menyebar. Pedang iblis keluar dari tas penyimpanan dalam sekejap dan jatuh ke tangan Lin Bai. Melihat ke belakang, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Lin Bai, menebas Keiyu dan Luotian seperti badai yang dahsyat. "Tidak bagus."
Kei Yu dan Luo Tian menyerang dengan telapak tangan mereka, yang kebetulan mengenai cahaya pedang Lin Bai. Suara keras yang mengguncang bumi datang dari keduanya. Kei Yu dan Luo Tian segera terbang keluar, muntah darah. Kekuatan kultivasi kedua orang ini tidak terlalu tinggi. Kei Yu memiliki tingkat kultivasi alam kelahiran dan kematian tingkat 6, dan Luo Tiansheng memiliki tingkat kultivasi alam kematian tingkat ke-5. Untuk menghadapinya mereka, Lin Bai bahkan tidak perlu menggunakan teknik pedang penghubung surga. Kei Yu dan Luo Tian terjatuh ke belakang 10 kaki, muntah darah, dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Wajah Kei Yu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia mengertakkan gigi dan meraung, "Lin Bai, kamu sangat berani. Kamu berani menyerangku. Kamu tidak ingin hidup lagi. Tahukah kamu siapa tuanku? Saya tidak peduli siapa tuanmu. Kei Yu, Luo Tian, kalian berdua telah memprovokasi saya berulang kali." Lin Mo menahannya lagi dan lagi. "Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah ditindas?" Lin Bai memegang pedang tajam di tangannya dan berlari turun dari ketinggian 500 kaki. Melihat Lin Bai bergegas menuju mereka, Kei Yu dan Luo Tian buru-buru berteriak. Pada saat ini, Xie Changqing berkata, "Lin Bai, saudara Lin. Ini adalah gunung berapi spiritual. Lebih baik tidak menimbulkan korban jiwa. Jika tidak, aturan Pulau Liantian tidak mudah untuk disentuh." Xie Changqing berkata kepada Lin penuh arti, kata Bai. Mendengar kata-kata Xie Changqing, seringai muncul di bibir Lin Bai, dia juga mengerti arti kata-kata Xie Changqing. Xie Changqing tidak menyuruh Lin Bai untuk tidak membunuh Kei Yu dan Luo Tian. Faktanya, Xie Changqing tidak memiliki kesan yang baik terhadap kedua orang ini. Jika orang lain ingin membunuh kedua orang ini, Xie Changqing pasti akan menonton dengan mata dingin. Tapi sekarang Lin Bai ingin membunuh mereka, Xie Changqing khawatir setelah Lin Bai membunuh mereka, dia akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Bab 2159, tenang. Pukul dengan keras. Ilmu pedang yang akurat. Saudara Lin, ini bukan tempat untuk membunuh orang, kata Xie Changqing kepada Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai sedang bergegas ke depan Kei Yu dan Luo Tian dengan pedang. Ketika dia mendengar kata-kata Xie Changqing, ujung pedang Lin Bai berhenti sebentar dan berhenti di depan Kei Yu dan Luo Tian, tanpa membunuh mereka dengan satu pedang. Kei Yu dan Luo Tian sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka memandang Lin Bai dengan ketakutan. Melihat Lin Bai tidak membunuh kedua orang ini, Xie Changqing menghela nafas panjang. Kei Yu berkata dengan ekspresi ketakutan, "Lin Bai, tuanku adalah alkemis Wutian. Jika tuanku mengetahui bahwa kamu membunuh kami, dia tidak akan bisa mengampunimu." Luo Tian berkata, "Itu benar, Lin Bai, jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu bisa biarkan kami pergi, itu akan baik untukmu juga. Lepaskan kamu." Lin Bai tertawa, memandang Kei Yu dan Luo Tian dan berkata, "Xie Changqing benar, tempat ini adalah gunung berapi spiritual. Jika aku membunuhmu, pasti akan ada lebih banyak masalah." Luo Tian, Kei Yu, kamu datang ke Gunung Roh untuk mencari api roh, kan? Lin Bai memandang Luo Tian dan Kei Yu dan bertanya. Meskipun dia mendengar Lin Bai menanyakan pertanyaan ini, Kei Yu tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Luo Tian mengangguk dengan bingung dan berkata, "Ya, saya datang ke sini untuk api spiritual." Lin Bai mencibir, "Karena saya datang untuk api spiritual, maka saya akan membantu Anda. Anda melakukan ini selangkah demi selangkah. Jalan, ini terlalu lambat, biarkan aku membantumu, berjalan lebih cepat." Saat dia berbicara, Lin Bai meraih leher Luo Tian dan Kei Yu, berbalik, dan berjalan lurus menuju jalan api. Tapi kali ini, kecepatan Lin Bai tidak berhenti sama sekali, dan kecepatannya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, Lin Bai meraih Kei Yu dan Luo Tian, terbang dari posisi 500 kaki, dan langsung menuju puncak gunung. 500 kaki, 600 kaki, 700 kaki, 800 kaki. Lin Bai membawa Kei Yu dan Luo Tian dan langsung menyapu jarak 300 kaki dan tiba di ketinggian 800 kaki. Kekuatan mengerikan dari api spiritual di jalan api setinggi 800 kaki sekarang hampir luar biasa. Berdiri di sini, Lin Bai merasa semua organ dalam di tubuhnya terbakar, dan tubuhnya hampir terpanggang. Dan Luo Tian dan Kei Yu kini telah mencapai batasnya. Kekuatan api setinggi 800 kaki adalah batas yang bisa ditanggung Luo Tian dan Kei Yu sekarang. Dan di posisi 800 kaki di atas, Leng Qianshui juga ada di sini. Kei Yu memandang Lin Bai dengan panik saat ini dan berkata, Lin Bai, jangan maju, jarak 800 kaki sudah menjadi batas Luo Tian dan aku. Jika kami maju, kami tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri." Luo Tian mengertakkan gigi dan meraung, "Lin Bai, jika kamu ingin mencari kematian, jangan bawa kami bersamamu.
Baik Luotian dan Kei Yu mengerti bahwa sekarang mereka berdiri pada jarak 800 kaki, ini sudah menjadi batas tubuh fisik mereka. Jika mereka terus maju, mereka pasti akan berada dalam bahaya nyawa mereka. Benarkah? Kurasa tidak. Lin Bai tersenyum dingin, menggendong mereka berdua, dan terus berjalan ke depan. Kekuatan api yang semakin menakutkan menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, telan jiwa pedang. Hisap untukku. Kekuatan menelan jiwa pedang terkondensasi di tubuh Lin Bai. Tubuh Lin Bai sepertinya telah berubah menjadi pusaran air, dan kekuatan api yang berkumpul segera diserap dan disempurnakan oleh jiwa pedang yang memangsa. Saat jiwa pedang menelan mulai beroperasi, kekuatan api di ketinggian 800 kaki secara bertahap tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Bai. Saat ini, Lin Bai menggendong Kei Yu dan Luo Tian dan terus berjalan ke depan. 850 kaki. 870 kaki. 900 kaki. Ketika mereka mencapai ketinggian 900 kaki, Kei Yu dan Luo Tian di tangan Lin Bai berteriak dengan sedih. Lin Bai, jangan maju. Kita akan dibakar sampai mati. Tolong. Kekuatan spiritual pertahanan pada Kei Yu dan Luo Tian sudah hancur oleh nyala api, tubuh mereka terkena api yang mengerikan setinggi 900 kaki, pakaian mereka berubah menjadi abu dalam sekejap, dan tubuh mereka terbakar menjadi hitam pekat, dan bahkan daging dan darah mereka mulai terbakar. Hanya dalam waktu singkat di 900 sang, Kei Yu dan Luo Tian benar-benar berubah tak bisa dikenali. Mereka tidak mampu menahan kekuatan api di 900 sang. Kakak senior Leng Qiansui, tolong. Kei Yu menatap Leng Qiansui yang berada di ketinggian 800 kaki dan berteriak dengan liar. Luo Tian juga berkata, kakak senior Leng Qiansui, tolong selamatkan hidup kami demi hubungan baik kami selama bertahun-tahun. Jika Lin Bai diizinkan untuk memimpin kami maju, kami pasti akan dibunuh di sini. Api spiritual membakarnya menjadi abu. Luo Tian dan Kei Yu sama-sama mengerti bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang adalah Leng Qiansui. Leng Qiansui memandang Lin Bai yang berada di atas 900 kaki dengan heran, matanya yang indah berbinar, dan berkata, dia benar-benar berjalan di atas 900 kaki. Bagaimana ini mungkin? Posisi akhir saya hanya 800 kaki. Bagaimana apakah dia melawan kekuatan mengerikan dari api spiritual setinggi 900 kaki? Leng Qiansui memandang Lin Bai dengan heran dan berkata dengan tidak percaya. Tetapi pada saat ini, Leng Qiansui melihat Luo Tian dan Kei Yu telah disiksa berkeping-keping oleh api spiritual di ketinggian 900 kaki. Jika terus berlanjut, bahkan jika Lin Bai tidak bergerak maju, kekuatan api spiritual di atas 900 kaki sudah cukup untuk membunuh mereka. Kei Yu dan Luo Tian terbunuh. Leng Qiansui berkata pada saat ini, saudara muda Lin Bai. Tempat ini adalah gunung berapi spiritual. Jika ada kehidupan manusia, saya khawatir Pulau Liantian tidak akan melepaskannya. Sekarang Kei Yu dan Luo Tian telah cukup belajar pelajaran, kenapa tidak? Lin Bai berbalik melirik Leng Qiansui, dia berkata dengan mata dingin, menimbulkan masalah. Kakak senior Leng Qiansui, jika aku membunuh Kei Yu dan Luo Tian, maka Pulau Liantian memang bisa lacak tanggung jawabku. Tetapi kakak senior King Leng Qiansui mengetahui bahwa bukan aku yang ingin membunuh Kei Yu dan Luo Tian, tetapi Kei Yu dan Luo Tian yang berusaha mati-matian untuk mencapai puncak dan mencapai ketinggian 900 kaki sama sekali biayanya, dan dibakar sampai mati oleh api spiritual. Tapi itu dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai. Mata Leng Qiansui menyipit. Dia tidak menyangka Lin Bai punya ide ini. Lin Bai benar. Jika Lin Bai membunuh Luo Tian dan Kei Yu, maka Pulau Liantian dapat melacak tanggung jawab Lin Bai. Namun jika Kei Yu dan Luo Tian meninggal pada posisi di atas 900 kaki, maka mereka akan mati. Kei Yu dan Luo Tian mencari kematian sendiri. Xie Changqing menatap Lin Bai dengan tatapan kosong saat ini, dengan senyuman pahit di bibirnya, ternyata dia berencana membunuh mereka dengan cara ini. Lin Bai, jika kamu mengatakan itu di antara banyak orang jenius di Gunung Jiutian Yuanzhu tahun ini, saya yang paling yakin. Satu orang, itu kamu. Kamu mantap, kejam dalam menyerang, dan akurat dalam ilmu pedang. Luar biasa. Senyuman muncul di bibir Xie Changqing. Ketika Kei Yu dan Luo Tian mendengar pikiran Lin Bai, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Mereka buru-buru memohon belas kasihan, saudara muda Lin Bai, tidak, saudara senior Lin Bai, tolong selamatkan hidupmu. Itu semua salah Luo Tian. Ini semua salah Luo Tian. Kesalahan Luo Tian tidak ada hubungannya denganku. Kei Yu buru-buru memohon belas kasihan. Bab 2160 Bingli Api Biru. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, hati Kei Yu hampir melompat keluar dari mulutnya,
Dan dia buru-buru berkata, Saudara Lin Bai, mohon maafkan saya, ini semua salah Luotian, Luotianlah yang meminta saya untuk menanganinya. Bersamamu. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak senior Lin Bai, kakek Lin Bai, mohon ampuni aku, tolong, kasihanilah aku. Kai Yu benar-benar ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Luotian berteriak dengan cemas pada saat ini, kakak senior Lin Bai, ini adalah kesalahanku di pasar gelap sebelumnya, tapi Kai Yu lah yang ingin berurusan denganmu selama penilaian di Pulau Dan Kai Yu lah yang ingin melakukannya. Berurusan denganmu di sini di Gunung Berapi Diling. Jika kamu ingin membunuh, bunuh dia. Biarkan aku pergi. Luotian juga berkata kepada Lin Bai. Kai Yu meraung, Luotian, kamu pengkhianat yang menambah penghinaan pada luka, kamu datang untuk memintaku berurusan dengan Lin Bai. Luotian meraung, jangan bicara omong kosong, aku tidak pernah memintamu berurusan dengan Lin Bai. Kamu, Kai Yu dan Luotian mulai berdebat sengit. Ketika Leng Qiansui melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Lin Bai, adik laki-laki Lin Bai, kita berada di pegunungan spiritual sekarang. Tidak peduli bagaimana orang mati, semua orang akan terlibat. Sekarang apa yang kamu berikan? Pada Kai Yu dan Luotian pelajarannya sudah cukup. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi demi aku? Saya jamin mereka bahwa jika Anda mencoba menjalani hidup mereka hari ini dan mereka berani berurusan dengan Anda di masa depan, saya akan melakukannya secara pribadi membantumu membunuh mereka. Kata Leng Qiansui. Lin Bai menyipitkan matanya dan menatap Leng Qiansui dengan dingin. Sejujurnya, Lin Bai benar-benar tidak berniat melepaskan Kai Yu dan Luotian hari ini. Meskipun Lin Bai tidak ingin menimbulkan masalah, sekarang masalah telah datang, Lin Bai tidak takut akan masalah. Tetapi pada saat ini, Xie Changqing berkata kepada Lin Bai, saudara Lin, sudah cukup. Lin Bai melirik Xie Changqing, matanya sedikit berpikir, dan segera berkata, Kai Yu, Luotian, hari ini kami memiliki kakak senior Leng Qiansui dan kakak Xie yang memohon padamu, maka aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Tetapi kamu harus ingat, jika kamu berani melakukannya lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Setelah mendengar ini, Kai Yu berkata dengan gembira, terima kasih, kakak senior Lin Bai, terima kasih kakak senior Lin Bai. Luotian menangis kegirangan dan berkata, terima kasih, kakak senior Lin Bai, karena tidak membunuhku. Setelah mengatakan itu, Lin Bai melemparkan Luotian dan Kai Yu keluar, memukul Lin Huoshan langsung dari ketinggian 900 kaki. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata kepada Leng Qiansui dan Xie Changqing. Kakak senior Leng Qiansui, harap ingat apa yang saya katakan hari ini. Jika mereka berani memprovokasi saya, jangan menahan diri. Selain itu, kakak senior Leng Qiansui, saya harap Anda juga dapat memahami alasan mengapa saya tidak melakukannya. Membunuh mereka hari ini bukan karena saya tidak berani membunuh mereka, hanya karena saya datang bersama Xie Changqing hari ini. Jika saya membunuh mereka, Xie Changqing akan terlibat. Saya, Lin Bai, tidak ingin terlibat teman-temanku. Inilah sebabnya aku membiarkan mereka hidup. Lin Bai berkata kepada Leng Qiansui dan Xie Changqing. Leng Qiansui sedikit mengangguk. Xie Changqing juga memiliki senyuman di wajahnya. Setelah melepaskan Luotian dan Kai Yu, Lin Bai berdiri 900 kaki di atas dan melihat kembali ke puncak gunung. Leng Qiansui berkata, adik laki-laki Lin Bai, apakah kamu masih berencana untuk bergerak maju? Kamu sudah berdiri di ketinggian 900 kaki. Jika kamu bergerak maju, kekuatan api spiritual yang berjarak 900 kaki akan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Lin Bai berkata, kami telah datang ke sini, bukankah sayang jika kami tidak maju? Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Leng Qiansui, mengangkat langkahnya, dan mulai menelan jiwa pedang di dalamnya. Tubuhnya, menyerap Lin Bai dengan gila. Dengan kekuatan api di sekelilingnya, Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah. 900 kaki, 950 kaki, 980 kaki. Leng Qiansui dan Xie Changqing sama-sama memandang Lin Bai dengan tercengang. Leng Qiansui berseru, metode apa yang dia gunakan untuk mencegah api spiritual di atas 900 kaki melukainya sedikitpun? Apakah ada alkemis yang telah mencapai puncak? Sekarang di bawah gunung berapi spiritual, ada banyak alkemis yang melihat ke atas pada sosok di jalur api. Melihat pria berbaju putih semakin dekat ke puncak gunung. Seseorang akan naik ke puncak. Ya Tuhan, seseorang benar-benar berjalan lebih dari 900 kaki. Mungkinkah alkemis tingkat raja kedua akan muncul di Akademi Dongsu? Banyak alkemis yang terkejut. Panggil. Lin Bai berjalan keluar dengan mata tegas dan ekspresi santai di wajahnya. 990 kaki. 1000 kaki. Pada saat ini, Lin Bai naik ke puncak gunung berapi spiritual dan mencapai ujung jalan api.
Berdiri di puncak gunung, Lin Bai melihat ke belakang dan melihat api spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dengan ganas di seluruh gunung berapi spiritual yang besar. Kita telah mencapai puncak, seru Leng Qiansui. Xie Changqing juga memandang Lin Bai dengan tercengang, saya ingin tahu jenis api spiritual apa yang akan diperoleh saudara Lin. Ke puncak. Seseorang telah mencapai puncak lagi. Ke puncak. Di bawah gunung berapi spiritual, tak terhitung jumlahnya orang-orang sang alkemis meraung dengan liar. Pada saat ini, di gunung berapi spiritual, di dalam api spiritual yang tak ada habisnya, cahaya biru sedingin es membubung ke langit, bersinar terang di seluruh dunia. Namun saat cahaya biru sedingin es melesat ke langit, aura dingin yang menyesakkan segera menyebar. Di depan Lin Bai, nyala api biru es menari. Ini, Bingli Blue Fire. Bingli Blue Fire ke-9 dalam daftar api spiritual. Blue Crystal, Ice Flame, ini Bingli Blue Fire. Banyak alkemis memandang ke arah Lin Bai, api biru es yang lemah di dalam depan mereka penuh dengan kengerian. Mata Lin Bai berkilat, dan dia mengambil api kecil itu dengan tangannya, dan terkekeh, api yang aneh. Ini jelas api, tapi tidak bersuhu panas, tapi terasa dingin. Karena kamu datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri, kamu akan menjadi api spiritual Lin Bai-ku mulai sekarang. Aku akan menanammu pada ramuan ilahi. Jika aku tidak mati, kamu tidak akan pernah mati. Lin Bai memilih ini satu. Api biru es berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, setelah Lin Bai selesai berbicara, dia memasukkan Bingli Blue Fire ke dalam tubuhnya dan mendarat di Divine Peel. Gunakan kekuatan ramuan ilahi untuk menghangatkan dan memberi nutrisi. Jika ramuan ilahi tidak padam, maka api spiritual tidak akan padam. Setelah mendapatkan api spiritual, Lin Bai berjalan turun dari puncak gunung. Xie Changqing adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat, selamat, saudara Lin, selamat kepada saudara Lin karena mendapatkan Bingli Blue Fire. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu hanya kebetulan. Saudara Xie, apakah kamu masih berencana untuk bergerak maju? Lin Bai menemukan bahwa sekarang Xie Changqing berdiri di posisi 700 kaki, dan sudah lama tidak bergerak. Xie Changqing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jarak 700 kaki sudah menjadi batasku, dan aku juga mendapatkan api spiritual yang kuinginkan. Meskipun tidak sebaik Bingli Blue Fire yang diperoleh saudara Lin, itu sudah cukup. Lin Bai mengangguk sedikit, kalau begitu, ayo pergi. Xie Changqing mengangguk, dan berjalan menuruni gunung roh bersama Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menerima berita tentang Bingli Lan Huo, yang ke-9 dalam daftar api spiritual, dan segera menyapu Pulau Liantian seperti badai dan setiap alkemis di Akademi Dongsu.